Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini mari kita merenungkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an, demikian pula di dalam Al-Hadis. Pembahasan pada kesempatan kali ini yakni apakah kita boleh merubah hukum Allah? Atau pertanyaannya, bolehkah hukum yang ditetapkan oleh Allah berubah? Jadi ketika sesuatu dinyatakan haram, lalu yang haram itu menjadi boleh, halal pada satu kondisi, bisakah seperti itu? Bisa ya. Siapakah yang membolehkan hal itu terjadi? Jadi hukum ini berubah. Apakah seorang ulama? Apakah seorang hakim yang ada di pengadilan? Ataukah seorang nabi bisa merubah hukum? Maka jawabannya, selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh merubah hukum. Jadi jangankan manusia biasa, ustadz, kiai, ajengan dan yang lainnya, demikian pula setingkat hakim yang ada di pengadilan tidak bisa menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Maka perubahan hukum yakni dikembalikan lagi kepada yang menentukan hukum. Siapakah yang menetapkan sholat duhur itu 4 rakaat? Siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya, melalui nabinya. Ketika bapak dan ibu berpergian, bolehkah yang tadinya 4 menjadi 2? Boleh. Nah, ketika yang tadinya 4 menjadi 2, apakah ini kemauan bapak ibu atau ketentuan Allah? Tah eta. Jadi sanes kieu panahabat jadi 2. Hoyong we, tanpa ada dasar. Ya, tanpa ada dasar. Kumaha nun misalkan jadi 2,5? Boleh? Ya tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada aturannya, tidak ada ketentuannya. Yang menetapkan hukum 4 rakaat duhur Allah. Kemudian kalau berpergian menjadi 2, boleh menjadi 2. Itu pun yang merubah adalah Allah. Yang bukan muhrim tidak boleh bersentuhan. Ya, tidak boleh bersentuhan. Yang bukan muhrim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengadakan yang namanya hukum pernikahan. Yang tadinya haram bersentuhan, kemudian adanya hukum pernikahan, sekarang dibolehkan untuk bersentuhan. Jangankan bersentuhan kulit, bersentuhan kolot pun silahkan kalau sudah ada pernikahan. Makanya yang tadinya haram kemudian menjadi halal. Siapa yang menentukan dan siapa yang merubah? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah Nabi merubah hukum? Pernah? Hari Nabi kantos ngarubah hukum? Pernah. Bukankah madu bu,
Yang tadinya halal oleh Nabi itu kan diharamkannya. Apa yang terjadi? Maka turun surat At-Tahrim. Ya ayuhan Nabi, lima tuharrimu ma ahallallah. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Tabtagi mardota azwajik, supaya istri kamu itu tidak marah. Nah, ini Nabi itu ya oleh Allah Subhanahu wa taala diluruskan. Artinya setingkat Nabi pun tidak bisa mengharamkan. Apalagi setingkat Ustadz, Kiai, Ajengan dan yang lainnya. Ketika ada satu permasalahan hukumnya halal dan haram, maka kalau murni itu kesimpulan daripada orangnya, Ustadz, ulama, Kiai, Ajengan, maka tidak boleh. Tentu saja ketika satu hukum ini dinilai haram atau halal, kudu aya naon? Kudu aya dalil, kayak gitu. Jadi kalau misalkan ini haram, misalkan saya menentukan ini haram, kata siapa? Kata Allah, begitu. Ini halal, kata siapa? Kata Allah. Jadi Ustadz, Kiai, Ajengan dan yang lainnya hanya sekedar menyampaikan. Yang menentukan dan yang merubah hukum siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apakah setingkat hakim bisa merubah hukum? Hakim nuaya di pengadilan, Pak, sama setingkat hakim pun tidak bisa. Ada kasus di dalam Quran itu, dan ini istimewa, disimpannya itu setelah ayat-ayat yang berkaitan dengan saum. Kan orang mah apal teh surat Al-Baqarah tentang saum teh 108 tilunya. 108 tilu nu mana? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tos sakitunya. Kadituna kumaha? Duhnya cek ABG nya. Jadi ayat tentang saum teh apal dengan ayat. Jadi di dalam Quran surat Al-Baqarah itu yang pertama itu ya tentang ketetapan hukum saum. Kemudian berapa lama? 184. Berapa lama kita mesti saum? Ayyam ma'dudat itu diterangkan dalam ayat selanjutnya 184. Demikian pula permasalahannya. Bagaimana kalau orang yang tidak mampu saum, kemudian ada orang yang dirukhsahkan untuk berbuka. Itu kan dijelaskan dalam ayat 184, 185 tentang Quran diturunkan di bulan Ramadan. 186 tentang apa? Tentang diijabahnya doa. Jadi makanya di bulan Ramadan ini Pak Bu ya, selain daripada Syahrut Tarbiyah, bulan pendidikan, tetapi yang lainnya itu adalah Syahrul Istijabah atau Syahrul Ijabah. Maksudnya apa? Bulan diijabahnya doa. Nah, menuju sahur. 187 tentang apa? Tentang batas waktu ya. Kapan boleh makan dan tidak boleh makan. 188. Nah, ini yang apa yang uniknya itu. Allah berfirman, la ta'kulu amwalakum baina aidikum bil batil. Janganlah kalian memakan harta kalian itu dengan cara yang batil. Maksudnya apa? Mengusahakan mencari harta itu dengan cara yang batil. Kenapa? Karena perpindahan hak milik dalam Islam itu diatur. Ada yang halal, ada yang haram. Sapertos ieu speaker ieu teh nusaha. Nusaha ieu Pak? Anu DKM kan ieu teh nya. Nu DKM. Teras we aya di abi. Ini patut dipertanyakan. Sabab ieu teh pindah ke abi Pak. Tah ari ieu teh dipasihkeun. Terus dihadiahkan atanapi ditambutkan.
Kumaha ieu Pak? Nya ieu mah ditambutkeun atuh nya. Buktina naon ku abi teu kengeng dicandak? Uih teu kengeng. Nah, ieu teh ditambutkeun dipinjamkan. Bolehkah yang seperti ini? Boleh silakan. Karena perpindahan meminjam itu dibolehkan. Gitu ya. Jual beli boleh? Boleh. Itu dihalalkan. Yang tidak boleh itu yakni mencuri. Kan mencuri itu perpindahan hak milik itu. Demikian pula menipu, demikian pula riba. Nah itu juga sama perpindahan hak milik yang tidak boleh. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ketika di dompet kita atau di tabungan kita ada sesuatu yang tidak jelas, maksud teh jelas teh, ieu teh meunang teh kunaon, nah itu patut dibereskan. Kenapa? Karena akan dihisab. Bapak sama ibu manggihan di jalan eta artos teu sakedik sakoper. Nu saha eta? Nu leres Bu. Nu saha? Tah kitu atuh cing tari tong laut. Anu baturnya. Tah anu batur. Adakah hati ini ingin memiliki? Hade ibu bersih pisan hatena bersih pisan. Tidak ya Bu ya? Tidak. Karena memang ini milik siapa? Ya milik orang lain Bu. Hari tamanya saminggu geningan teu aya anu naon? Teu aya nu milarian nya. Sigara mah ieu tiasa dicocek 2 bulan, 3 bulan teu aya Bu. PT sudah beberapa lama eta artos nu ku ibu dicandak teh disimpen kan. Ada pemiliknya. Pasikeun moal. Pasikeun Bu. Pasikeun. Bagi 2 moal. Ibu mah nu leres moal. Sadis moal entong. Beda moal jeung entong. Tah eta. Ari urang geus sakitunya. Sabari dipasikeun ge rada berat. Soalnya ieu abi anu manggihan. Gitu ya Bu ya. Pak, margi ieu teh di pendak-pendak ku abi teras ku abi dijagi. Manawi we. Manawi we. Tah eta punya. Maka tidak boleh anu saya tanya yang orang lain. Tidak boleh kita itu mengharapkan. Dek eta mah anu batur. Nah, di dalam Quran surat Al-Baqarah ini 188 betul-betul mengajarkan yang namanya kejujuran. Apa? Selain daripada perpindahan hak milik tidak boleh, ada kasus yang benar-benar tidak boleh dan ini sering terjadi. Beberapa kali saya menjelaskan ayat ini, Pak. Apa ngejelaskan ayat ini? Beres. Ngejelaskan pas hari Jumatan maksudnya. Yo aya bapak-bapak aduh Ustaz. Ini bener pisan cenah eta ayat teh. Padahal ku abi can dijelaskeun di pagi ayatna. Keun we cenah penasaran lah. Yang seperti apa kasusnya? Ini seperti ini. Demikian pula kalian tidak boleh wala tudlu ilal hukam. Janganlah kalian itu mengadukan urusan harta kepada hakim. Kalian tidak boleh mengadukan urusan harta kepada hakim dengan maksud apa? Antakulu parikon min amwalinas, supaya kamu memiliki atau menguasai harta itu. Jadi bapak dengan ibu tadi uang yang tadi itu yang ditemukan itu, bagaimana caranya agar si uang tersebut jadi halal?
Urang ka pengadilankeun we. Ya, urang di ka pengadilankeun. Bari jeung bapak jeung ibu teh ieu kasus di ka pengadilan teh hoyong ngapimilik harta ieu. Wa antum ta'lamun, sedangkan bapak ibu mengetahui bahwasanya harta ini milik siapa? Milik orang lain. Kata Ibnu Abbas, kasusnya seperti ini. Jadi ada seseorang, si A katakan, dia itu nitip ya harta atau barang yang berharga kasih B. Karena si A dan si B itu sudah soulmate. Tahu soulmate? Tahu ya. CS sih bahasa diskusi di dia. CS sudah sangat dekat. TST tahu sama? Tahu? Ya, Mbak. Jadi ketika disimpan ya, dititipkan, itu tidak ada hitam di atas putih. Nah, itu udah habis CS. Ya, sudah tahu sama tahu. Si A tidak akan berpikiran manyawe si B pan baturan deket atuh manyawe khianat. Berpikirannya seperti itu. Si B juga betul amanat terhadap titipannya. Nah, seiring berjalannya waktu, harta yang berharga yang dititipkan ke si B itu, karena yang namanya as-syaiton, setan itu yajri min ibni Adam majrodami, mengalir dari dari ibnu Adam itu seperti halnya aliran darah. Waktu 1 minggu 2 minggu dilaporkan kasih ate, alhamdulillah artos teh awet aman. 1 bulan 2 bulan dilaporkan aman. Si A ini sudah sudah tidak menanyakan lagi Pak. Jadi nu laporan teh si B gitu. Seiring dengan kebutuhan yang mendesak banyak, iya hartana seueur. Bari jeung nu pentingnya, yang lebih penting ketika perpindahan hak milik itu tidak ada bukti atau hitam di atas putih. Ku si B teh Bu, bagaimana caranya harta itu dimiliki? Maka dikehakimkan, dikapengadilankeun, dikasuskeun ku saha teh, ku si B teh, dikasuskeun. Demikian pula si A juga ke pengadilan. Maka hakim pada saat itu tidak langsung memutuskan harta ini milik si A dan si B. Otomatis hakim melihat, mempertimbangkan dari kedua belah pihak alasan mana yang dapat dimengerti. Silakan B, kamu berkata. Otomatis karena si B itu sangat menginginkan harta itu, itu sudah disiapkan bagaimana caranya harta itu dimiliki. Dia juga sangat pintar dalam berbicara. Jelas pisan. Ari si A mah nyarita oge tidak bisa membela. Pada saat itu harta dipegang oleh siapa? Oleh si B. Ya hakim akan menanyakan apa bukti Anda, gitu kan? Apa bukti Anda bahwa harta yang dipegang oleh si B itu milik Anda? Ulang siapa? Teganya engkau wahai kawanku, gitu ya. Pak, pada saat itu si A tidak bisa berkutik sedikit. Maka ketika si A tidak bisa memberikan bukti, lalu hakim mengatakan harta ini milik siapa? Milik B. Jadi nu menang saha? Si B-nya. Karena si A tidak bisa mengeluarkan bukti bahwa harta itu milik si A. Gitu kan? Lalu hakim menyatakan harta ini milik engkau.
wahai si B, itu ya. Pertanyaan saya, ketika hakim menyatakan harta ini milik engkau si B, apakah harta itu jadi halal? Tah eta. Maka hakim tidak bisa menghalalkan yang tadinya haram. Tetap eta mah haram. Meskipun oleh hakim sudah dimenangkan. Nah jelasnya kasus yang seperti ini sangat mudah bagi hakim untuk dimenangkan oleh pihak si B. Nah sudah jelas. Tetapi yang mesti digarisbawahi, meskipun hakim menyerahkan harta itu milik si B, tetap bahwa harta tersebut itu haram. Jadi jangan berpikiran dalam diri kita ini ketika dikasuskan ke hakim, lalu hakim menyatakan ini milik engkau dan itu bisa merubah hukum. Tidak bisa. Ketika hakim misal ya, karena hakim tidak tahu berkaitan dengan hati yang ada di dalam masing-masing. Hakim memutuskan berdasarkan berdasarkan apa yang dikemukakan. Gitu kan? Sedangkan masalah hati tidak bisa dibohongi. Silakan balikan lagi. Hanya yakin si B tidak akan bisa tenang. Dalam ayatnya kan disebutkan wa antum ta'lamun. Bahkan kamu tahu harta itu milik siapa. Apa itu Pak? Nganti aya bukti hukum. Makanya harus hati-hati nih ya. Berkaitan dengan perpindahan hak milik ini ya. Harus ada bukti. Meskipun soulmate. Iya, kenapa tadi? Karena kan yang namanya setan itu Pak senantiasa mencari celah. Jangankan setan itu mencari celah, diberi celah, maaf ya. Setan itu diberi celah. Tidak ada celah pun setan itu senantiasa mencari. Nah itu setan itu seperti itu. Nanti ada dalilnya yang khusus. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah hakim pada saat itu memenangkan si B? Cik hakim dosa teu? Tuh, ya jo langsung dosa wae. Kalau hakim memutuskan secara murni, Pak Bu, murni berdasarkan kesimpulan dirinya, henteu dipasihan pangleueur, naon pangleueur teh? Sabun, pinter, Pak Haji sabun. Naon teh namanya itu? Suap ya, sogok. Ya, atau yang lainnya. Kalau misalkan memutuskan si B itu gara-gara sekongkol, maka hakim pada saat itu sama hukumnya, dia itu mendapatkan hukum yang haram. Tapi namun murni Bapak, dan hakim tidak tahu apa yang ada di hati kedua belah pihak, tidak tahu. Tapi kalau misalkan hakim memutuskan berdasarkan disogok atau yang berkasus teh ieu mah wargi urang, atau yang berkasus ieu teh sehingga namun dimenangkeun bakal menang seutik mah, itu haram kalau misalkan ada keterkaitannya. Nah, kasus seperti ini pernah kejadian di masa Nabi Muhammad SAW pernah membereskan kasus seperti ini. Lihat Pak Bu, cara Nabi membereskan masalah yang seperti ini. Maka ada dua orang yang pacekcok ya. Dalam hadisnya diterjemahkan mereka berdua itu adu mulut. Tahu adu mulut? Awas ya. Adu mulut itu pacekcok bahasa Sunda nama. Di depan rumah Nabi. Maka Nabi SAW keluar, ya ayah naon, gitu kata Nabi. Jadi Pak Bu, namun ayah nu pas di luar teh lain nyumput, hordeng tutupan, kuncian tinggali, eta beresan gitu, maka akan nyumput. Nabi keluar itu, ya mempertanyakan apa yang terjadi. Silakan untuk mengajukan masalah ini kepada saya. Kenapa?
karena saya senantiasa membereskan masalah, kata Nabi. Tapi Nabi mengatakan seperti ini, jangan salah. Ana basarun mislukum, saya manusia sama seperti kalian berdua. Sok silakan untuk mengungkapkan pendapatnya, bagaimana harta ini dimiliki oleh salah satu orang. Sok nyarita. Kata Nabi seperti ini, saya akan memenangkan siapa di antara kalian yang jelas berbicaranya. Adil tuh? Adil, udah orang begitu, Pak. Ya, kita akan memenangkan seseorang kalau jelas dalam berbicara. Begitu. Nah, setelah dimenangkan, Nabi di akhirnya seperti ini. Tapi awas ya, kalaulah saya memenangkan di antara salah satu apa yang ada bermasalah ini, lalu yang sebenarnya menang adalah orang lain, kata Nabi seperti ini, maka kamu telah memiliki hak orang lain. Fa innaha, karena sesungguhnya itu merupakan qit'atun minan nari, sepotong dari api neraka. Tah Nabi mah menyentuh kana hatena. Eta nu tadina pasea pahayang-hayang, ayeuna mah jadi pamumbu. Tapi duka zaman ayeuna mah nya dijelaskeun neraka teh. Awas ya, kalaulah ini milik orang lain begitu, maka itu merupakan sepotong daripada api neraka. Keun we lah bae lah. Nuhun we lah terus jadi milik abdi. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara dohir ya, tadi kasus tadi Pak. Kasus tadi yang di pengadilan si A eleh, si B menang. Di dunia bisa jadi si A eleh, si B menang. Tapi di akhirat sabalikna di akhirat. Jadi Bapak menyebut teh hoyong eleh di dunia batur menang, atau menang di akhirat batur eleh. Sok milih mana? Abi mah yang menang di akhirat ya. Ya saya. Jadi ayat ini tidak melarang kita untuk mengajukan masalah kepada pengadilan, bukan ya. Kalau misalkan untuk kebenaran silakan. Tapi kalau untuk pembenaran itu tidak boleh. Beda ya untuk kebenaran dengan pembenaran. Kalau untuk pembenaran mah hoyong di naon teh? Hoyong didukung untuk pembenaran. Gitu. Itu tidak boleh seperti kasus ini. Ingin pembenaran kepada hakim itu, bukan untuk kebenaran. Harta ini dimiliki oleh siapa. Nah, makanya jangan sampai ini terjadi. Ada seseorang jauh Bu, gaduh tanah gitu ta. Nu gaduh nate nyetebing gitu di mana we. Oleh penduduk sana gitu nya Pak. Si tanah teh dieset-esetkeun ta si pagerna teh. Setik. Nah, itu awas, qit'atun minan nari, sepotong daripada api neraka. Karena itu jelas hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika satu hukum berubah maka mesti dipertanyakan siapakah yang merubah hukum tersebut. Seperti halnya saum saat ini kita wajib kan melaksanakan. Bolehkah kita berbuka? Boleh, silakan. Asalkan ada alasan. Apa yang pertama, wa in kuntum mardo ala safarin. Nah, jika kalian dalam keadaan sakit, demikian pula berpergian. Sakit yang mana? Yang sakit yang menurut Bapak dan Ibu pantas untuk berbuka. Demikian pula berpergian, Pak. Jadi yang safar itu boleh berbuka, silakan. Tapi dengan catatan kalau safarnya itu pantas untuk berbuka. Hari itu mah Bapak gitu di bumi kawarung kan eta tanya safarnya
Warung cakat buka we dan ujung sapar. Nah itu tidak pantas. Karena itu Pak Buni berkaitan dengan berpergian mah tidak ada jarak, tidak ada berkaitan dengan berpergian itu. Maka yang akan menentukan boleh berbuka dan tidaknya yaitu hati bapak dan ibu. Termasuk sakit anu pantas buka teh ya istafti nafsaka. Silakan tanyakan kepada hati kita begitu. Ari ditojos ku jarum nyeri, tuh nyerinya berarti wios buka. Cikwe atunya. Meskipun ditojos ku jarum teh nyeri, itu tidak layak. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah hukum Allah Subhanahu wa taala sangat jelas. Semua yang ditetapkan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua membereskan masalah. Kalau kita sudah mempelajari agama, memahaminya, maka tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Yang menjadikan masalah tidak selesai itu karena hati ini tidak mau diatur oleh aturan Allah. Ku Allah terus dijelasin permasalahan ini cara ngabereskeun ngan hate teu panuju. Sebagaimana pembagian warisnya kan ku Quran terus dijelaskeun tah sakieu. Nah, cenah urang beun saeutik tah eta nu bakal naon teh lama menjadi masalah itu tidak beres. Hari itu menuturkeun we da pasti ada hikmah di balik ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan hal ini besar manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.